Sepuluh Kota Bandung beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, tergerak, bergerak, menggerakkan. Semoga amanah menjadi guru penggerak. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Gimana Neng Desi? Alhamdulillah sehat juga Semoga Bu. sukses. Amin. Mohon maaf sebelumnya saya dari saat ini di PGP ini sedang berada di modul 3.1 tentang pengambilan keputusan. Nah, pada kesempatan ini saya harap Ibu berkenan untuk diwawancarai terkait keputusan yang telah Ibu ambil, keputusan yang Ibu ambil di sekolahan SD Pasundan 3 ini. Sekarang itu saya diminta untuk 1-2 kepala sekolah. Kebetulan saya berada di SD Pasundan 3, jadi Ibu selaku kepala sekolah di SD Pasundan 3, saya meminta waktunya Bu. Selama ini Bu, bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika yang ada di SD Pasundan 3 ini? Identifikasi. Sebetulnya kalau masalah etika di SD Pasundan itu tidak signifikan, tidak ada etika yang betul-betul jelek gitu. Karena di SD Pasundan ini memakai budaya Sunda, Pasundan, sehingga budaya etika yang ditanamkan di SD Pasundan adalah sebagai budaya unggulannya, yaitu yang 5S itu: salam, senyum, sapa, sopan santun. Sehingga tidak ada guru-guru yang beretika jelek selama ini gitu saja. Paling etika apa ya? Guru yang sering kesiangan juga tidak begitu bahkan jarang karena selama ini selalu ada pembinaan, selalu ada arahan, lalu komitmen di antara kita semua. Yang utama adalah komitmen dengan guru bahwa semua mencintai SD Pasundan dan ingin memajukan Pasundan, sehingga tidak ada yang berkarakter jelek selama Ibu berfungsi. Berarti selama ini tidak ada yang terlalu signifikan ya Bu. Kalau misalnya masalah di kebijakan Ibu dalam yang menurut Ibu menjadi dilema untuk Ibu ketika Ibu memutuskan ini akan jadi seperti apa gitu, ada nggak Bu? Menjadi dilema kalau Ibu mengambil keputusan Ketika keputusan sedang ada kondisi seperti apa, Ibu jadi dilema ini harus dibagaimanakan gitu. Contohnya apa coba Neng? Mungkin waktu kemarin pas KSN kan kita jadi berdilema ya Bu ya, ketika Ibu sudah mengatakan sudah bertanya nih OSN siap, tapi ternyata kan pada kenyataan pada hari-hari itu ada sebuah kendala gitu. Nah, tanggapan Ibu ketika berhadapan dengan itu untuk membina hal tersebut seperti apa ya? Kalau Ibu mengambil keputusan selalu bijaksana menurut Ibu, ya menurut Ibu. Jadi hal contoh tadi yang digunakan OSN tadinya mengirimkan sekian mata lomba, ternyata tidak, itu kembali lagi ke kondisi sekolah, dilihat kondisi sekolahnya, lalu kondisi anak-anaknya, kesiapan gurunya. Kalau seandainya tidak ada yang dikirimkan, itu berarti jadi dilema.
tetapi ada beberapa cara agar pasti dikirimkan. Walaupun tidak menang, merupakan pengalaman buat anak dan menjadi motivasi untuk tahun depan. Jadi dilihat dari kondisinya juga ya Bu ya, semuanya kalau misalnya sudah siap baru Betul. Tetap kita mengacu kepada guru dan kepada anak. Tapi kalau seandainya tidak siap setelah kita melangkah, setelah kita mengambil keputusan, itu tidak jadi masalah buat ibu. Tapi dijadikan pelajaran buat kedepannya, kita harus lebih mempersiapkan kembali. berarti itu sebagai langkah-langkah ya Bu ya, ketika tahun ini mungkin tidak siap, tahun depannya kita perbaiki. Iya. Baik, Bu. Menurut Ibu langkah tersebut apakah sudah efektif? Menurut ibu efektif. Dalam pengambilan keputusan yang seperti itu, apakah Ibu melibatkan pihak lain? Ibu selalu melibatkan kepada guru-guru, terutama guru-guru senior, dan selalu dibahas di dalam bagaimana baiknya itu. Jadi ibu rasa cukup demokrasi, di mana pimpinan itu boleh mengambil keputusan secara demokrasi, kadang-kadang secara diktator, bagaimana sesuai dengan situasi dan kondisi. Jadi tidak selalu harus kata Ibu A semuanya mengikuti Iya. A ya Bu ya. Iya, selalu dimusyawarahkan. Menurut Ibu hal-hal apa saja sih yang selama ini merupakan tantangan Ibu dalam mengambil keputusan? Kalau tantangan ibu sekarang itu biasanya di guru yang selalu masuk keluar gitu ya. Jadi sudah dibina, sudah bagus gurunya, tetapi ikut tes CPNS lulus, tes P3K lulus gitu ya. Di sisi lain kebanggaan untuk ibu bahwa anak-anak ibu sukses ke depan. Tapi di sisi lain lagi ibu harus mencari rekrutmen lagi. Itu yang sulit. Karena ibu yang sulit mencari, karena harus membina lagi. Dan mencari pun tidak segampang membalikkan telapak tangan. Pelamar kita open recruitment, banyak pelamar tetapi tidak linear, kan kebanyakannya seperti itu. Sedangkan yang diharapkan yang linear untuk supaya lancar untuk guru tersebut ke depan. Itu merupakan tantangan ibu, tapi alhamdulillah walaupun tidak ada tantangan yang sulit sekali, karena ya itu tadi kita selalu bekerja sama dengan stakeholder seluruh Indonesia. Sekarang tuh banyaknya yang guru keluar masuk ya Bu ya, terus yang pelamar juga tidak linear. Nah kalau misalnya Ibu bertemu dengan pelamar yang tidak linear dan bagus gitu ya, bisalah kita arahkan gitu, apa akan diterima Bu atau bagaimana? Atau ada perjanjian dulu atau Komitmen mau nggak, tapi tidak bisa masuk ke prodi gitu. Jangan diarahkan, diberi pengertian. Kalau tidak masuk ke prodi berarti akan rugi buat si pelamar, masa kerjanya tidak terhitung, kan gitu. Mau nggak seperti itu? Atau mau ngambil hal lain? Mau nggak kuliah lagi yang linear? Kalau komitmennya itu sudah dapat, gitu. Lalu yang lain, tantangan yang lain di sekolah, tantangan ya permasalahan yang menjadi sekolah ini, karena kami berada di satu atap dengan 3 sekolah, yaitu ada SMP Pasundan 9, Pati,
lalu ada SD Pasundan 2 dan SD Pasundan 3, sehingga ada 3 kebijakan yang kadang-kadang tidak sinkron. Contoh mengenai pengelolaan sampah. SD Pasundan 3 itu kita ada komit antara guru dengan orang tua dan siswa bahwa kita harus selalu membawa bersih, selalu membawa tumbler, selalu membawa misting. Tetapi yang menjaga kebersihan dan selalu bergerak tentang kebersihan hanya SD Pasundan saja, Pasundan 3. Tetapi SD 2-nya, eksekusinya, walaupun mereka juga pasti menghimbau, tapi mungkin tidak seintens seperti kita dan tidak ada komitmen mungkin. Kalau kita kan ada komit di antara orang tua, guru, dan anak-anak, sehingga keberhasilannya tidak maksimal. Walaupun SD Pasundan 3 sudah untuk maju ke tidak masuk ya, kendalanya tadi apa ya, tidak sehingga solusinya kami berkumpul bertiga ya. Lalu ada satu kebijakan-kebijakan yang bersama-sama dengan poin-poin yang sudah ditentukan, tetapi tetap berjalannya tidak maksimal. Yang maksimal hanya di SD Pasundan 3 gitu. Jadi sulit untuk itu pemasangan sekarang sedang dan terus dikembangkan supaya sampah bisa kan berarti belum berhasil ya Bu ya tentang sampah itu. Apakah ada jadwal tertentu atau pertemuan yang terjadwal untuk membahas permasalahan sampah ini antara SD Pasundan 2, Pasundan 3 sama Pasundan, atau berjalan seiring waktu aja? Berjalan seiring waktu, dilihat situasi kondisi aja. Kalau di jadwal untuk pertemuan khusus membicarakan ini, kecuali jadwal khusus antara SD 3 saja, kebersihan murid, guru, itu selalu diingatkan. Kalau jadi kepala sekolah berhasil khusus. Berarti hanya di SD Pasundan 3 saja ya Bu ya. Kemudian apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus tersebut Bu? Mungkin yayasan ya. Kalau misalnya sudah tidak bisa dibacakan secara sendiri dan bersama-sama dengan guru, ya kita kan itu kan berinteraksi. Tapi selama ini belum pernah ada kasus yang sampai harus ke yayasan. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang Ibu petik dari pengalaman Ibu untuk mengambil keputusan tersebut? Pembelajaran percaya diri aja, percaya diri, harus selalu komitmen dengan guru dan selalu semangat untuk mengembangkan hal-hal yang untuk mengembangkan kemajuan kita. Dengan cara bagaimana? Dengan cara menggerakkan guru, memberikan arahan pada guru, lalu memberdayakan guru itu sesuai dengan porsinya.
Jadi kalau seperti itu berarti di LMATK jangka pendek dan jangka panjang ya Bu ya. Jangka pendeknya kita ingin itu selalu bersih, jangka panjang itu sama dilema individu diri kita sendiri dengan kelompok yang besar. Dan di sini kelompok itu adalah ada di SD Pasundan 2 dan Pasundan 9. Itu ya Bu ya. Terima kasih, saya sudah menuliskan semuanya. Terima kasih atas waktu Ibu. Terima kasih sudah meluangkan dan membantu saya. Mungkin cukupkan sekian ya Bu ya. Sama-sama Desi, semoga Desi sukses, lancar CGP-nya. Karena SD Pasundan juga banyak dibantu orang Desi sebagai PKS kurikulum. Itu sangat terasa sekali membantu Ibu dan membantu kami. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Allah. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kota Bandung. Assalamualaikum Pak Ii, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatannya dalam keadaan sehat meskipun karena terganggu sedikit. Agak terganggu sedikit. Kalau gitu, saya mohon maaf mengganggu waktunya Pak Ii. Saya saat ini sedang PGP, kebetulan sudah memasuki modul 3.1 tentang pengambilan keputusan. Tugas saya saat ini adalah untuk mewawancarai 1-2 kepala sekolah untuk bagaimana cara mengambil keputusan di lingkungan sekolah. Mungkin apa Bapak berkenan untuk saya wawancarai Pak? Silakan. Alhamdulillah kalau begitu. Wawancara ini terkait pengambilan keputusan dalam hal dilema etika dan rujukan moral. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika di SD Pasundan 2 ini Pak? Ya, mungkin untuk hal tersebut kita bisa juga berkoordinasi dengan stakeholder yang ada di sekolah itu, dan mungkin perlu kita jelaskan bagaimana tentang kegiatan tersebut. Nah, setelah itu mungkin baru kita sosialisasikan kepada orang sekolah seperti itu. Apakah selama ini dalam mengambil keputusan di sekolah Bapak, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan benar gitu. Kalau kita melihat di sisi A itu terasa benar, kemudian di sisi B tidak. Tapi kalau misalnya kita melihat di sisi C itu terasa benar. Apakah yang Bapak lakukan gitu? Mungkin ini pun karena kalau yang namanya di lembaga itu adalah kebijakannya kolektif kolegial ya. Nah, dan demikian berarti ya kita tentukan atau kita putuskan bahwa hal yang demikian di lembaga seperti itu. Jadi karena kebijakan kolektif berarti harus ditentukan bersama-sama. Sama-sama. Baru nanti resolusi bersama tersebut kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan dalam mengambil keputusan tersebut? Di antaranya mungkin satu, kita diobservasi dulu ya kebenarannya itu. Lalu setelah itu kita berkomunikasi bersama rekan-rekan dan staf dan sebagainya. Dan setelah menemukan suatu titik kebenaran daripada untuk menentukan kebijakan tersebut, maka kita ketuk palu lah itu sebagai kebijakan, dan kita harus bisa melaksanakan kebijakan itu secara total. Berarti melakukan observasi dulu untuk mengetahui kebenaran tersebut. Kemudian baru dikomunikasikan bersama seluruh stakeholder yang ada di SD Pasundan 2 ya Pak ya? Iya, betul. Ya. Dalam hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus yang ada di lingkungan SD Pasundan 2? Khususnya Hal-hal yang dianggap efektif untuk menyelesaikan
menyelesaikan masalah Ya itu? mungkin kita harus bertindak secara persuasif ya. Bagaimana kasus tersebut bisa mencuat. Setelah itu mungkin kita bisa menyelesaikan dengan baiknya khususnya apa, lalu bagaimana cara penanganannya. Setelah itu mungkin baru kita bertindak untuk benar-benar memberikan kebijakan terhadap kasus tersebut. Berarti bertindak secara persuasif, terus teh menentukan kasusnya apa, baru mencari tahu jalan untuk untuk menyelesaikannya. Hal-hal apa saja yang selama ini menurut Pak Iki merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang ada di SD Pasundan 2? Mungkin pertama dia lihat dari apa namanya potensi ya, potensi daripada itu. Yang selanjutnya selain daripada potensi dari guru ini, karena mungkin kadang-kadang kasus tersebut juga melibatkan para siswa, yang mana untuk penyelesaian untuk kasus pada siswa itu sangat rumit. Kenapa rumit? Karena mungkin siswa tersebut juga bisa berhubungan langsung dengan orang tua siswa. Nah, dengan demikian berarti kasus di sini salah satu penghambatnya diantaranya adalah kesadaran orang tua siswa dalam kasus-kasus tertentu. Makanya antara orang tua siswa dengan guru itu harus adanya komunikasi dua arah dan saling mengerti kemudian. Jadi intinya untuk melaksanakan apa sebagai banyak hambatan tersebut adalah itulah tidak adanya kesadaran dari orang tua. Tapi meskipun tidak semua ya orang tua mempunyai kesadaran, maka mungkin kita perlu memberikan pengertian kepada orang tua pada kasus-kasus tersebut sehingga orang tua mengerti dan bagaimana cara untuk menangani kasus. Berarti kita harus saling berkomunikasi yang baik dengan orang tua agar ketika ada sesuatu kasus dengan anaknya atau di sini siswa SD Pasundan 2 bisa saling mengerti ya Pak ya, saling membantu juga. Apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus yang ada di SD Pasundan 2 atau langsung menyelesaikan di tempat? Kita lihat mungkin tadi itu kan kalau misalnya dalam diskusi itu tidak langsung ditangani, tapi kita harus meneliti dulu apa sih kasusnya. Jika misalnya kasusnya yang urgent maka kita tangani langsung pada hari itu. Jika misalnya perlu untuk mengkomunikasikannya dengan orang tua atau komunikasinya, kita dikomunikasikan dulu, baru setelah itu kita tentukan apa yang akan kita selesaikan. Jadi tidak ada jadwal tertentu misalnya untuk menindaklanjuti sebuah kasus atau dengan ada apa ya jadwal yang khusus gitu, nggak ada ya. Jadi tergantung kasusnya juga. Situasional. Oke. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan? Mungkin di sini yang membantu yaitu dari staf pimpinan ya, seperti hanya waktu dari kurikulum atau kesiswaan seperti itu. Selama ini kan mungkin penanganan dulu seperti itu, karena mungkin kalau kita lihat di organisasi anarkis di dalam organisasi mungkin yang menyelesaikan biasanya dari bawah dulu, kalau misalnya langsung ditangani kita bersama ya sebagai follow up atau sebagai yang menentukan kebijakan kepada misalnya. Adakah kasus-kasus yang dirasa menurut Bapak sangat berat gitu, sangat berat sampai tidak bisa dipecahkan di dalam intern gitu? Ya mungkin kita setiap ada kasus gitu kita mencoba
untuk menyelesaikannya terlebih dahulu bagaimana caranya. Tapi selama ini sih belum pernah ada kasus yang begitu berat sehingga perlu diselesaikan oleh lembaga. Mudah-mudahan ke depan ini seperti itu. Mudah-mudahan ya Pak ya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan tersebut? Ternyata begini mungkin ya, setiap permasalahan atau suatu kasus itu ternyata tidak selalu bisa untuk diselesaikan optimal. Dengan demikian kita mempergunakan untuk bermusyawarah senantiasa. Dengan bermusyawarah, masalah atau kasus bisa terselesaikan dengan baik. Jadi baik pembelajarannya adalah sesuatu apapun masalah jika kita lakukan dengan bersama-sama dan selalu berkoordinasi bersama-sama, insya Allah kasusnya akan bisa Terselesaikan. Berarti bermusyawarah gitu ya Pak ya. Bermusyawarah berarti dengan guru mungkin ya, lebih banyak dengan guru, dengan Kapasek sama kurikulum, terus orang tua siswa juga. Jadi komunikasi di SDK Sunda 2 sangat baik sekali dengan seluruh stakeholder yang ada ya Pak ya. Alhamdulillah. Mungkin dari segitu saja Pak pertanyaan. Alhamdulillah. Terima kasih atas waktunya. Maaf mengganggu pekerjaan Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kota Bandung. Beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, tergerak, bergerak, menggerakkan. Semoga amanah menjadi guru penggerak. Semoga amanah menjadi guru penggerak. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kota Bandung. Beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, tergerak, bergerak, menggerakkan. Semoga amanah menjadi guru penggerak.